perubahan-perubahan dari majikan saya yang lebih baik, ya kan? Terus lebih apa ya? Lebih menyayangi saya. Bahkan kemarin ya sampai saya itu karena saya senang, bukan saya mau pamer sama TPB karena nggak seberapa sih, tapi itu kan kayak susah gitu ya nyari di sini ya majikan yang sampai seperti itu gitu. Itu menurut saya itu amazing banget gitu. Tanggal 25 kemarin kan kebetulan saya pas ulang tahun saya itu libur teh. Nah, di Hmm. situ libur, ah, majikan saya itu sampai mencari saya teh. Itu kayak nggak mungkin. Jadi Mbak Anis ini ada sakit, ada kelainan kelenjar, Mas, cancer, cancer kelenjar. Nah, Mm-mm. pada saat itu ya tentunya siapapun yang sakit ada kekhawatiran gitu. Sampai pada akhirnya dia belajar dan Iya, dia iya. praktekkan sadar nafas syukur. Dia sambut terima sakitnya lalu dia lepasin hasilnya. Tapi makin dilepas dia makin sehat. Ketika kita sudah mengikhlaskan, kita sudah menerima melepas, kita quantum jamming goals kita dan kita lepasin juga, kita sending love orang-orang yang membenci dan kita kesel sama mereka, kirimin aja cinta gitu. Bahwa dalam gambaran realita respon kita itu yang ada hanya kesadaran di mana-mana tuh ada pesan semesta. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Kenapa saya bisa tidak ada kebetulan? Saya tahu ilmu tidak ada kebetulan karena ada di TVB. Betul, saya. Saya sekarang seperti itu. Tidak ada yang kebetulan semuanya. Semuanya karena aliran ilahi gitu ya, Teh. Betul, sayang. Oke, saya jadi nervous, Teh. Nggak nyangka bisa ngomong langsung sama TVB walau belum langsung tatap muka ya. Saat ini di sini jam 5 lebih, di Indonesia jam 4 lebih ya, Teh ya. Salam Ya, kenal, saya Mbak Maisa dari asli Jawa Tengah, tapi menikah dengan orang Jawa Timur, jadi menetap di Jawa Timur. Sekarang saya bekerja di Hong Kong, hampir 2 tahun. oke. Insya Allah cuti di bulan 12. Insya Allah semoga apa ya diridhoi oleh Allah, dimudahkan gitu. Oke, jadi eh, gimana ya Ceh mulainya Teh? Apa Iya, yang perlu dimulai Teh? sebelum kamu belajar kan banyak kondisi yang kamu nggak nyaman, Hmm, sedih, dan lain-lain. Oke, Setelah belajar, praktek, hidup begitu menyenangkan. oke, saya memang gini ya Teh ya. Belum bisa manifest besar, tapi manifest saya yang pertama, kenapa saya bisa kenal dengan Teh Feby? Awalnya saya itu gini, saya dulu kan pernah kerja kemana-mana gitu ya Teh ya. Terus COVID itu saya mulai usaha berjalan dari mulai COVID sampai 2023. Ternyata seiring berjalan waktu kan mulai jatuh ya Teh ya, namanya usaha di rumah. Itulah saya tidak suudon, setelah saya tahu ilmu TVB itu saya tidak akan suudon lagi seperti itu. Dari situ saya mutusin lagi ke sini Teh. Nah, di sini kan saya adaptasi dengan orang lain ya, bukan keluarga saya ya, yang dengan bahasa beda, itu beda, otomatis bedalah. Nah, di situ saya bertahan. Dari beberapa bulan, saya merasakan, saya sampai umur sekian kok masih ya, harus hidupku seperti ini terus gitu, Teh. Merasa gimana gitu, kayak ada yang dorong aku untuk, apa ya, mencari sesuatu gitu, Teh. Kenapa hidup aku masih seperti ini terus? Nah, akhirnya saya kan scroll di YouTube ya, padahal saya dulu nggak suka YouTube apa lihat apa gitu ya dulu kalau dulu paling ya sholawat lah apa gitu ya. Nah di situ aku di sini terdorong untuk scroll YouTube. Ternyata Allah itu menunjukkan saya dengan channel ngaji Roso teh. Mas Indra ya ngaji Roso itu kayaknya kok ada narasumber-narasumber itu kok apa ya mengulik tentang spiritual lah untuk diri kita karena usia sekian itu kan kita sudah harus kesekian gitu ya Tada. Dari situ saya merasa nyambung, saya belajar terus teh hanya dengerin dengerin terus saya sekian lama mendengarkan dari narasumber ngaji Rasul. Akhirnya saya ada yang klik itu saya membeli audio tentang ingin merubah diri saya teh karena saya nggak tahu caranya bagaimana. Saya membeli seperti audio syukur, audio apa namanya ya, eh menghilangkan apa itu namanya luka batin kayak Hmm. gitu teh. Terus ikut sadar nafas itu bayar walaupun nggak banyak ya, sebagian ada yang banyak lah gitu. Nah dari situ tapi saya belum menemukan kliknya. Nah terus saya kenal dari Teh Febi ya di situ ya Teh ya, di situ saya kenal Teh Febi itu sebenarnya awal-awal sudah kenal tapi hati saya belum yakin karena apa,
saya loh sudah banyak beli audio syukur lah, apalah, apalah. Tuh hasilnya nggak ada, aku gitu teh. Iya, seakan-akan tuh aku, paling-paling sama. Saya pernah WA Mas Indra. Saya tanya Hmm. berapa, waktu masih baru 1 juta berapa ya Mas Indra ya. Oke, Tapi saya oke. masih belum yakin, itu sudah ada sedikit ini ya. Tapi saya belum yakin. Dari situ saya putar lagi terus. YouTube-nya Mas Indra kan terus ada VVB terus ya. Nah, dari situ akhirnya lama-lama kok TVB ini TVB makin keren ya aku gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut gabung di B12. Nah, di B12 itu awal-awal pun saya masih WA TVB, aku belum bisa. Bener nggak Teh? Ingat Iya, nggak Teh? iya. Baru dibuka TVB berapa hari yang lalu ya. Tapi ternyata sekarang sudah ada perubahan Teh. Benar, perubahan yang pertama adalah kenyamanan batin saya. Ya. Saya dulu mudah emosi Teh. Mudah apa ya, ego besar, emosi, nggak mau dikalahkan. Saya akui. Terus apa ya, seakan-akan saya bisa kerja, saya punya uang, gitu saya. Seakan-akan sama suami itu kayak gimana gitu. Tapi di situ, jadi hubungan sama suami itu kalau suami ngomong saya itu kayak jengkel gitu teh. Sampai saya gini, rumah aku tuh ada yang gangguin ya. Memang mata aku sampai pikiranku tuh sampai ke situ. Kok aku tuh rumah tanggaku kok kayak gini? Saya tuh kayak mau berantem terus gitu teh. Terus anak-anak juga susah lah dikasih tahu kan. Di WA kadang nyari ibunya cuma kalau butuh uang. Sampai saya bilang gitu ke anakku. Ternyata itu, sekarang saya tahu ilmu ternyata itu bukan orang lain. Ternyata saya yang memanggilnya itu loh. Teh. Ternyata saya yang salah. Nah, dari situ mulailah saya belajar TVB ya. Dapat ilmunya, klik itulah setelah saya ikut kelas belajar berapa hari daily rutin. Pertengahan pun saya belum dapat apa ya, kliknya ya, masih sapunya saya lakukan terus, bangun tidur saya sadar nafas sebelum tidur sana. Sekarang pun saya sambil nyetelika, sambil apapun teh, alhamdulillah lihat matahari pun terima kasih ya Allah. Itu terus teh, selain dari timer 1 jam sekali ya. Pokoknya indah banget sekarang teh. Pokoknya mau marah sama orang tuh kayak inget itu ternyata bukan orang lain seperti itu. Itu dia adalah saya adalah dia. Seperti Teh Febi apa ya? Teh Febi sarankan kepada kita semua, tidak ada orang lain, semuanya adalah kita. Kita adalah satu sama dan berhubung gitu ya Teh ya. Nah, dari situ Teh perubahan dari yang saya ingin merubah apa ya? Ingin merubah diri saya, dalam diri saya itu saya bekerja di sini kan hampir 2 tahun. Memang manifest saya belum besar lah, puluhan juta apa gitu belum. Cuma perubahan-perubahan dari majikan saya yang lebih baik, ya kan? Terus lebih apa ya? Lebih menyayangi saya. Bahkan kemarin ya, sampai saya itu karena saya senang, bukan saya mau pamer sama TPB karena nggak seberapa sih. Tapi itu kan kayak susah gitu ya nyari di sini ya, majikan yang sampai seperti itu gitu. Itu menurut saya itu amazing banget gitu. Tanggal 25 kemarin kan kebetulan saya pas ulang tahun saya itu libur teh. Nah, di Hmm. situ libur, ah, majikan saya itu sampai mencari saya teh. Itu kayak nggak mungkin. Majikan tuh mencari saya di tempat saya libur, nganterin makanan. Itu di Masya. situ banyak orang Indo teh. Sampai ada Mbak Widya yang B12, Iya, dia iya, iya. menyaksikan Mbak Widya, itu dia Ah, saksinya, dia menyaksikan. Masya Allah Mbak, terus teman-teman yang lain juga gitu. Majikan sampai segitunya ya, nganter makanan Indonesia, nasi kuning teh. Nah, ternyata sebelum majikan gue ngasih nasi kuning itu teh, besoknya kan saya ke toko Indo ya, tanya. Ini karena cerita saya tuh happy ya teh ya, happy itu. Akhirnya saya tanya, majikanmu itu mau pesen tumpeng, Mbak. Mau tumpeng yang besar itu, anu teh. Tapi kan nggak bisa kalau nggak pesan. Akhirnya ya belilah satu kotak gitu. Ada makanan, ada kerupuk, ada macam-macam lah. Dianterin ke tempat aku libur teh, sampai banyak orang tuh heran. Kan ya tidak mungkin ya Cah, kayaknya ya kalau dipikir secara naluri ya, majikan nganter makanan digendong, dia nyari saya sampai 2 kali baru ketemu. Itu dikasih, aku dipelukin, diucapin ini. Padahal apa? Dia juga tahu kalau aku ulang tahun. Malamnya itu teh masih dirayain potong kue, suruh telepon suamiku, anakku. Masih dikasih amplop, ya Allah. Sangat amazing banget kan. dapat Saya amplop dianggap seperti juga. keluarga, bener, Beb.
Amplop sih nggak seberapa ya. Bagi kita yang di sini untuk dikasih uang majikan $10, $20, $100, itu kadang ada yang hari raya Cina nggak dapet teh. Ya. Tapi saya setiap ulang tahun yang pertama itu nggak seberapa seperti itu. Tapi kemarin teh ya Allah, berkat apa ya? Saya itu membersihkan diri saya mungkin gitu ya teh. Jadi memancarkan, menarik hal-hal baik mungkin seperti itu kalau pemahaman saya ya teh ya. Itu kenapa saya sampai nangis tuh karena saya tuh hak terharu bersyukur kenal seperti ini, kenal Teh Feby sama Mas Hendra gitu. Semoga kalian semua sehat terus. Nah, selain Makasih, dari Mbak. majikan ya Teh ya, selain dari majikan, mereka semakin baik. Terus amplop aku dapatkan Teh, itu kan sebelumnya kita sudah ada ingin menyumbang sedikit untuk jalan ya Teh, ada pembangunan gitu. Teh itu baru berencana. Aku udah dapat amplop dari majikan lebih dari yang aku mau keluarkan. Terus suami saya gini, oh, ingat nggak dek, kita baru niat. Sekarang suamiku juga beda teh, cara pemikirannya. Gitu, Hmm. nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Ingat nggak, kemarin kita baru punya rencana mau ngasih ini gitu ya teh. Belum dilaksanakan kan, karena masih, intinya masih rundingan, masih ini gitu, masih mau ditarik gitu ya. Aku udah dikasih sama Allah segitu banyaknya, lebih 3 kali lipat dari yang kita mau keluarkan gitu teh. Alhamdulillah saya gitu ya Allah Gusti, ternyata pemikiran suami saya pun lebih nggak kayak kemarin lah pokoknya. Itu saya bersyukur banget. Terus anak-anak saya ya teh ya, yang dulunya di WA kadang cuma dibuka red doang, biru doang, balas nggak mau. Orang tua di sini kan kayak sakit ya teh ya. Orang tua udah capek kerja gini, harus adaptasi. Sekarang anak saya mau telepon VC teh, ngobrol lama. Ya Allah, itu juga sebuah anugerah, sebuah perubahan teh. Bener. Terus teman-teman di sini juga lebih baik. Saya cuma ulang tahun nggak ada ngabarin orang. Teman sebelah ngasih baju gamis cantik. Ya Allah Gusti, kenapa setiap hari terus bertubi-tubi deh? Ada aja. Terus hari Minggu kemarin, aku tuh jalan sama nenek ya ke pasar. Habis sekolah kan aku anterin dia jalan sebentar gitu kan. Di pasar, aku tuh lihat jeruk, pengen jeruk kayak gini teh. Baru aku batin teh karena nenekku jalan terus, akunya nggak bisa beli dan kayaknya aku belum lihat jeruk yang tadi deh gitu, yang seperti aku pernah beli kan enak itu. Sampai aku jalan dari tempat yang aku dulu libur tuh teh, ada temanku manggil, Mbak sini lo duduk sini dulu. Akhirnya kan ya saya duduk dulu ya. Nah dari situ teh dapat jeruk yang sesuai persis dan sampai sekarang masih ada. Masya Allah, baru batin. Walaupun hal kecil ya kan, bukan uang yang besar 10 juta 20 juta memang belum, tapi aku bersyukur dari hal kecil inilah semakin aku bersyukur saya yakin akan bertumbuh menjadi hal yang besar itu dalam hati aku. Itu dapat benar teh, masya Allah, ini baru aku batin ya, aku tadi mau beli jeruk seperti ini belum aku beli, aku dapat. Lalu ternyata Tuhan mengabulkan langsung seketika itu juga. Jadi perubahannya banyak sekali macam-macam teh. Kalau mau diceritain memang belum besar ya, saya dari awal ngomong manifest saya belum besar, tapi manifest yang pertama adalah ketenangan batin saya. Ya. Saya sekarang tidak mudah marah, teh. Pokoknya saya kalau mau marah saya langsung ingat, ya, ah ini aku yang marah atau aku yang sadar ya bahwa aku ini sedang marah. Itu teh. Jadinya, oh iya, aku sadar sekarang aku sedang marah. Oke, aku terima aja kayak itulah ngomong sendiri teh. Nah, di sini teh kerennya di Hong Kong kita TKW ya teh ya, yang sudah di AR itu kita yang sudah alumni lah atau yang masih masih baru itu kita ada grup teh, kita saling Ya. support, keren ya. Ada Mbak Juju yang bantuin rilis, pokoknya kita tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada teh, kerennya di situ. Jadi Alhamdulillah di Hong Kong ya. Itu teman-teman, buat seminggu iya, berapa kali? Seminggu berapa kali? nggak mesti teh, kadang ada yang 2 hari sekali karena kan kita rilis, kadang Mbak Juju juga bantuin yang lain ya teh ya, yang lain ingin privat sendiri yang nggak mau digabungin masih malu atau gimana, mungkin ada yang lebih apa ya, mungkin dia punya masalah atau apa ya, itu lebih gitu ya, jadinya dia nggak mau digabungin, is oke okay lah saya gitu kan. Nanti kalau di grup ayo kita mau rilis siapa yang mau ikut, ya udah kita ikut bareng-bareng. Tapi ada juga sih yang di luar TKW sih, anu teh, ada yang dari Indonesia kemarin, ada yang dari apa ya, pokoknya Jawa Timur, Jawa Barat, ada banyak teh, kita rilis bareng kayak gitu. Jadi senangnya di situ teh, ternyata seperti ini ya teh ya hidup. Iya, seindah ini. Iya teh, ternyata. Tapi saya masih belajar teh, bimbing kita terus ya teh ya.
Kadang manusia itu kan ada lupanya ya Mas Hendra ya. Kadang Siap, agak siap, mau ke siap, siap. trigger gitu kan. Itu senang banget. Aku kenapa ya baru sekarang ketemu yang 39 tahun kemarin itu kemana? Itu teh. Ya enggak? Ah, bikin Terima kasih terharu. banget pokoknya Mas. Mbak Maisha, eh Ya, kita bisa merasakan kebahagiaan Mbak Maisha ya setelah betul. mengamalkan ilmu dari Abundant Revolution. Kita senang sekali berdoa mudah-mudahan Mbak Maisha rezekinya tambah banyak, Mbak Maisha sehat Amin. selalu, keluarganya makin harmonis, Amin. anak mudah diatur ya. Amin. 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 Alhamdulillah teh. Ada satu Teh lagi. Febi, Teh Febi. Sebentar, dikit-dikit eh, lagi. oke, siap. Bentar, orang tua aku teh namanya orang tua itu kan biasanya kayak anak kecil ya, makin umur Hmm. 70 ya, 70 mau menginjak 70 itu kan kayak anak-anak kecil. Sampai kemarin teh yang biasanya adikku tuh biasa bilang ke adikku ipar ya, gini, Mbak, Mama tuh isone di bahasa Jawa ya. Mama tuh isone diomongi karo Mbak Sah kan gitu kan, orang Jawa. Ibu tuh biasanya bisa diomonginya tuh sama saya gitu kan. Tapi saya digituin saya nggak bangga teh. Dulu kan aku terbangga gitu ya. Seakan-akan aku yang bisa. Sekarang enggak. Nah dari situ ibu saya itu teh sekarang dikasih tahu apa. Itu tuh lebih apa ya teh ya. Lebih manut teh. Dengerin gitu loh. Itu apakah ya perubahan dari karena dalam diri saya ya teh? Iya, betul. Wah, Pantulan. keren. Oh gitu ya ya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih semoga apa ya teh. Pokoknya intinya saya ketenangan jiwa saya terus baik gitu ya teh. Oke, Terima kasih udah kalau oke, nanti Mbak ngomong terus Maisha. nggak ada habisnya. Terima Makasih kasih banyak banyak. ya Mbak ya. Sehat selalu Ya, Mas Indra, Mbak makasih Manda, Mbak. Teh Febi. Ya, Semoga gimana Allah Teh? selalu menjaga kalian ya. Amin, amin. Teh Febi gimana? Eh, Masya Allah. Aku bahagia sekali ya bahwa keluarga kita di Hong Kong, alumni yang belajar, nggak hanya sekedar di kelas Mas, setelah itu mereka kumpul untuk saling bantu. Jadi memang biasanya aku kalau ada yang private, terus aku lihat ada progres Mas Hendra, siapapun, nggak hanya yang private, teman-teman yang WhatsApp atau yang ada komunikasi sama aku ketika ada manifest, aku selalu bilang, mereka kan bilang gini, TVB kita mau ngucapin makasih sama Ngaji Roso, sama Bandan Revolution, sama TVB. Aku selalu bilang gini, pay it forward boleh nggak? Aku bilang gitu. Nggak usah bales ke Mas Hendra, nggak usah bales juga ke aku. Pay it forward boleh ya? Lanjutkan kebaikan ini buat teman-teman yang lain. Jadi tapi itu tidak hanya terjadi di Hong Kong deh, di banyak tempat sekarang teman-teman alumni pada gitu semuanya keren-keren saling membantu satu sama lain gitu ya. Kita kayak kita kayak misalnya nanti kalau misalnya mau ke Hong Kong itu udah punya saudara banyak gitu ya Teh ya. iya, Kemana luar mana punya biasa. Kan saudara banyak gitu ya di Teh Bali. Febi menyarankan tabungan semesta Mas Indra. Iya, Nah itu sip Jadi, sip. kenapa, ada perubahan besar terjadi sama Mbak Meisha di terakhir-terakhir ini gitu? Tadi kan kita dengar bersama bahwa mau ngegosok aja dia terima kasih gitu kan. Mau iya melakukan betul. apa makasih, ngelihat matahari makasih. Iya teh. Datanya Iya. udah penuh dengan terima kasih. Tidak Data pernah di meminta dalam saya hatinya sekarang. itu penuh dengan rasa syukur. So, ketika data itu sudah berubah dari marah-marah, kesel, ngeluh berubah, di Abundant Revolution daily rutinnya baru melek mata, Mas. Sadar nafas syukur. Terima Hmm. kasih sama nafas. Yang selama ini kita abaikan nafas-nafas Betul. aja gitu. Ini baru tak melek gitu. Daily rutin. Terima kasih semesta atas nafas. Dan aku selalu nyaranin sama teman-teman jangan kayak burung beo gitu ya. Makasih atas nafas, makasih atas uang. Itu kan burung beo, nggak pakai rasa gitu. Iya, 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 iya. Lakukan dengan your vibration gitu. Dengan vibrasi syukur. Vibrasi kamu yang menciptakan realita. Itu yang dilakukan sama Mbak Meisha. Vibrasi, berterima kasih yang selalu dia lakukan saat dia nyuci piring, saat dia ngegosok, saat dia melakukan apapun. Itu selalu yang diingat, datanya baru. Ketika data di laptopnya penuh terima kasih dan bersyukur, kira-kira kegambar nggak pantulannya kayak gimana?
Mm-mm. Pantulannya adalah semesta akan memberikan, semesta akan berkonspirasi, menghadirkan orang-orang yang mencintai Mbak Meisha, yang melakukan sesuatu untuk Mbak Meisha, sehingga output resultnya adalah Mbak Meisha lebih tambah bersyukur. Itulah makna dari surat di Al-Quran. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Surat Ibrahim. Ketika kamu bersyukur, pasti ditambahkan. Jadi lahirkan dulu rasa syukur di sini. Dia pasti akan merealita dalam kenyataan. Dan itu indah sekali, Mas Hendra. Oke. Sangat indah. Oke, oke, oke. Thank you, Mbak Maisa. Ini mungkin akan ada yang heboh lagi terakhir sebagai gongnya gitu ya. Wajahnya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kakak Anissa Iya, Andah. Iya, ibu guru, Mas Hendra. Ibu beneran, Ibu guru guru. dia. Oh, Guru dari oke. lereng gunung. Gunung Kawi, Kak sayang? Iya, ibu Oke, guru monggo, yang luar monggo Bu biasa Guru. yang kalau ngajar tuh perjalanannya cukup jauh. Jadi ini adalah pahlawan tanpa Dia dia anu tanda ya, tetangganya Manda ya berarti di Malang ya. jasa. Tentang Mbak Anis ini. Iya, jadi Mbak Anis ini ada sakit, ada kelainan kelenjar, Mas, cancer, cancer kelenjar. Nah, Mm-mm. pada saat itu ya tentunya siapapun yang sakit ada kekhawatiran gitu. Sampai pada akhirnya dia belajar dan Iya, dia iya. praktekkan sadar nafas syukur. Dia sambut terima sakitnya lalu dia lepasin hasilnya. Tapi makin dilepas dia makin sehat. Makin dilepas makin sehat, makin produktif dan Mbak Anis ini mendedikasikan diri untuk menceritakan ke begitu banyak saudara-saudara kita untuk mengenal Betul. Ngaji Roso dan materi Bandan Revolution karena dia sudah merasakan itu secara pribadi gitu, Dulu udah kan gini, merasakan. dulu dulu Mbak Anis tuh menjadi apa merasa bahwa paling didolimi sama suami gitu ya dalam rumah tangga. Terus usaha jahitannya berantakan, gali lubang, tutup lubang untuk usaha dan kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bekerja. Sudah dibelikan motor bahkan mobil juga tetap saja nggak mau bekerja. Jadi kan merasa didolimi gitu. Selalu dimanfaatkan orang lain, misal kayak pinjaman bank atau koperasi pakai nama Bu Anis lalu tidak bertanggung jawab, akhirnya Mbak Anis yang harus bayar. Ini nggak gampang jadi Mbak Anis ini. Mendapatkan Betul. diagnosa sakit genetika kanker kelenjar seperti yang disampaikan Teteh tadi, dan honorer sebagai guru agama Islam di sekolah negeri selama 20 tahun sejauh 18 kilometer ke Yes, dataran tinggi Gunung Kawi. Dan sekarang yes, kabar gembiranya udah diangkat PNS. ASN P3K. Oke, mantap. Yes, mantap Mbak Anis. Dan banyak sekali keajaiban yang terjadi ketika ada masalah baik rumah tangga atau usaha. Jahitan souvenir, haji umroh pengantin juga udah lancar. Hutang mulai terlunaskan satu persatu. Suami jadi berubah sikapnya semakin baik dan mulai mengerti kebutuhan rumah tangga. Aduh, banyak banget ya. Aku capek baca. Gimana, gimana teh? Gimana teh? Masya Allah, kesadaran untuk menyadari yang berkelimpahan yang udah ada di dalam Mas dan Hmm. kesadaran untuk bahwa kelas Zoom itu atau kelas apapun itu nggak bisa cuma kelas Mas. Regenerasi sel tubuh kita terjadi di 28 hari. Hmm. Begitupun realita. Perubahan data itu harus konsisten dan itu harus konsisten dalam 30 hari daily rutin. Tapi kalau cuma itu aja dan sendiri ngelakukannya, itu kan nggak seru juga gitu. Kita kan ada keluarga, batch satu, batch 2, batch 3, dan semua testimoni pencapaian teman-teman kita share di batch dan mereka bisa saling mengenal untuk eh, pay it forward. Artinya teman yang satu boleh ngajarin teman yang lain untuk sadar nafas syukur, ngajarin cara quantum jam, ngajarin menerima melepas. Jadi memang apa ya? Ekosistem baru kalau kata istilah Mas Hendra. Ekosistem baru, nuansa baru, lingkungan baru yang memang dalam kesadaran cinta tanpa batas ini yang lagi mau dibangun gitu. Apapun yang terjadi, ingat ada hukum keseimbangan. Dengan kesadaran kita menerima itu, termasuk hutang.
Mbak Ani sudah dalam titik kesadaran yang pasrah gitu. Udah Mm-mm. dalam titik di mana totally surrender, tapi bukannya makan tidur ya Mas. Ya, ya, ya. Ketika kita sudah mengikhlaskan, kita sudah menerima melepas, kita quantum jamming goals kita dan kita lepasin juga, kita sending love orang-orang yang membenci dan kita kesel sama mereka, kirimin aja cinta gitu. Bahwa dalam gambaran realita respon kita itu yang ada hanya kesadaran di mana-mana tuh ada pesan semesta, baik itu dalam kebahagiaan ataupun dalam kesedihan. Ada pesan. Pesannya apa? Ada sesuatu yang nggak selaras dalam diri kamu. Sambut, terima, alirkan, lepaskan. Kuncinya tuh di sadar menerima, Mas. Sadar menerima dan sadar mencintai. Di balik semua realita kan ada yang menyampaikan realita. Ya, 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 ya. Ada Allah semesta dan apapun nama itu disebut di belakangnya. Kita lihat ada cinta di belakang sedih gitu. Ada cinta di belakang sakit. Kebayang nggak? Cerita sakitnya Mbak Anis ini mengantarkan kita jadi satu keluarga ya Mbak Anis. Hmm, 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 hmm. Mengantarkan Mbak Anis ketemu kesadaran ini. Sakitnya Bu Nyoman, jatuh perihnya dia, mengantarkan ketemu sejatinya dia. Lalu sedihnya Bu Mira dalam perjalanan rumahnya diambil sama bank, dia di titik nol, nggak ada rumah. Ketemu dia sama materi ini. Begitupun Mbak Meisya tadi. Sedihnya dia tentang anaknya yang kalau ditelepon nggak mau terima gitu kan. Lalu suaminya, atasannya atau bosnya itu berubah langsung gitu. Bahwa si semua cerita sedihmu mengantarkan kamu bertemu kepada naturalnya dirimu yang sudah indah dalam kelimpahan. Jadi yuk teman-teman semua, kita ketemu sama sejatinya kita ketemu sama naturalnya kita ketemu sama diri kita yang itu udah berkelimpahan dan membahagiakan gitu. Kita balik lagi yuk merasakan kebahagiaan dan kelimpahan itu. Dan sadari bahwa lepasin aja semua boleh nggak? Kita kosongin aja semua. Biar alam semesta, Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut yang ngatur semuanya. Karena udah pasti sempurna sih dalam rancangannya gitu. Udah pasti indah dan sempurna. Tugas Oke. kita hanya bersyukur, menerima, menyambut semua realita, alirkan, lepaskan kalau ada yang nggak nyaman, sadari bahwa di balik itu semua ada cinta di belakangnya.